Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Tarwin, STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kami kelompok 1 yang terdiri dari saya, Sulasri Eka Pratiwi, dan teman saya yaitu Rina Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, kita akan bahas apa itu ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah aplikasi dari teori ekonomi dan penerapan analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Sederhananya, ekonomi manajerial bermaksud untuk menggabungkan ilmu ekonomi dengan langkah pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa pengertian dari para ahli mengenai ekonomi manajerial. Yang pertama ada Evan J. Douglas. Evan J. Douglas mengatakan bahwa ekonomi manajerial merupakan suatu bagian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip metodologi ekonomi di dalam proses pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada Dominic Salvatore. Beliau mengatakan bahwa ekonomi manajerial merupakan suatu pandangan mengenai perkembangan konsep ekonomi dan analisis ilmu keputusan terhadap berbagai bisnis yang dijalankan dapat mencapai tujuan secara efisien. Dan yang ketiga ada Kate pada tahun 2000 mengemukakan bahwa ekonomi manajerial adalah pengaplikasian teori ekonomi sebagai metode pengambilan keputusan manajerial dan administratif. Berikutnya ada ruang lingkup ekonomi manajerial. Untuk ruang lingkup ekonomi manajerial terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada teori ekonomi, kedua pengambilan keputusan, yang ketiga ilmu keputusan, dan yang keempat ilmu administrasi bisnis. Yang pertama ada teori ekonomi. Untuk teori ekonomi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Untuk teori ekonomi makro, pengambilan keputusannya berdasarkan output yang dihasilkan oleh perusahaan, pendapatan, investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, konsumsi, serta permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian. Untuk ekonomi mikro, digunakan sebagai teori pengutipan kesimpulan berlandaskan integritas perdagangan. Misalnya, kepemilikan sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan perilaku konsumsi perseorangan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, metode yang sering digunakan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki seperti money, material, metode, dan market. Yang terakhir ada ilmu keputusan. Ilmu keputusan merupakan suatu konsep atau langkah optimal perusahaan ketika menggapai harapan. Contohnya seperti ilmu matematika dan ekonometri atau statistika. Contoh penerapannya bisa kita lihat dalam kegiatan rumah sakit yang melakukan kegiatan untuk merawat pasien. Rumah sakit tentunya harus memiliki informasi yang akurat tentang jumlah pasien yang dapat dirawat setiap harinya. Selain itu, rumah sakit juga harus memiliki prosedur standar tentang bagaimana dokter, perawat, dan pekerja di rumah sakit dapat bekerja terus-menerus dan bergantian dalam periode waktu tertentu. Tentu saja, untuk mendapatkan kinerja yang optimal harus dimulai dengan keputusan yang tepat mengenai prosedur standar. Dengan begitu, potensi kesalahan dan kekurangan bisa diminimalisir. Kesimpulan dari presentasi saat ini adalah ekonomi manajerial adalah cabang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial dapat menggunakan metode seperti keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, matematika, ekonometri, atau statistika dengan dasar teori dari ilmu administrasi bisnis. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.